Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengeklik video ini lalu menonton video ini. Jadi, gua dan teman-teman mahasiswa yang lainnya itu ditugaskan untuk membuat video presentasi mengenai materi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Beliau memberikan beberapa pilihan materi yang dimana materi tersebut ada integrasi nasional, identitas nasional, konstitusi, dan lain sebagainya. Dan gua meyakinkan diri untuk mengambil atau memilih materi konstitusi tersebut. Sebelum gua lanjut ke materinya, gua akan memperkenalkan diri gua dulu. Perkenalkan, nama gua Rizky Nandadita Pamungkas. Gua biasa dipanggil Nanda. Kalau di kampus gua biasanya dipanggil Nando. Gua dari kelas 2B Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal. Sebelumnya gue mohon maaf banget jika seandainya penjelasan gue kurang jelas atau masih banyak keliruan dan pembicaraan gue masih belepotan. Mohon dimaafkan ya teman-teman, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita sebagai manusia harus saling mengingatkan dan memaafkan. Jadi sekali lagi gue mohon maaf, entah itu dari segi pembicaraannya, penjelasannya, atau masih banyak keliruan. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Sebelum gue lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, komen, like, dan share. Kita langsung aja ke materinya. Konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Nah, buat teman-teman yang udah tahu konstitusi itu apa, silakan komen di bawah ya. Gua kasih jeda waktu 5 detik untuk kalian komen pengertian konstitusi. Gua hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitutio, yang diartikan sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Secara harfiah dalam bahasa Indonesia, konstitusi berarti undang-undang dasar. Ini merupakan bentuk sebuah kebiasaan menerjemahkan istilah konstitutio menjadi undang-undang dasar. Nah, selain itu konstitusi juga mengatur tata cara yang mengikat bagaimana suatu pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara. Jadi untuk kesimpulan pengertian konstitusi ini adalah konstitusi adalah peraturan negara. Negara akan hancur tanpa konstitusi. Konstitusi merupakan pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Jadi, itu adalah pengertian konstitusi, teman-teman. Nah, analoginya seperti ini. Jika di dalam permainan sepak bola, itu pasti ada yang namanya peraturan. Tidak boleh memegang bola selain kiper, dilarang bermain kasar, dan harus mematuhi peraturan wasit. Nah, sama halnya dengan konstitusi di negara ini. Oke, tadi kan pengertian umum. Nah, sekarang kita beralih ke pengertian khusus. Konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara. Disclaimer ya teman-teman, kita membahas konstitusi yang ada di Indonesia, karena konteks dari video ini adalah konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia itu mencakup yang pertama Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa Undang-Undang 1945 menempati posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada. Jadi Undang-Undang 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi. Tetapi sumber dari segala sumber hukum itu tetap berada di Pancasila, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah TAP MPR atau ketetapan MPR, yaitu bentuk keputusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Dulu sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945, ketetapan MPR merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang 1945 dan di atas undang-undang, cuy. Oke, dan yang selanjutnya ini yang ketiga, itu adalah undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah
pengganti undang-undang. Itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam ikhwal kepentingan yang mendesak atau memaksa ya. Dan yang keempat adalah peraturan pemerintah. Dan selanjutnya yang kelima itu adalah peraturan presiden. Nah, ngomongin tentang presiden, kemarin pada saat tanggal 11 April 2022, gabungan seluruh BEM Indonesia atau seluruh mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut penolakan perpanjangan periode presiden. Kenapa mahasiswa menggelar aksi tersebut? Karena banyak spekulasi-spekulasi mengenai tentang perpanjangan jabatan presiden tersebut. Nah, jika seandainya presiden benar-benar ingin memperpanjang jabatannya, ini melanggar konstitusi, teman-teman ya. Di dalam pasal 7 setelah diamandemen disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden itu maksimal menjabat adalah 2 periode, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah peraturan daerah. Yap, itu adalah pengertian khusus dari konstitusi. Oke, setelah kita membahas pengertian khusus, kita beralih lagi ke tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi itu sebenarnya banyak, tapi yang gua ringkas itu ada 3. Yang menurut gua ini adalah yang paling utama. Tujuan konstitusi yang pertama adalah membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Dan yang kedua adalah melindungi HAM atau hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Dan tujuan konstitusi yang terakhir atau yang ketiga adalah pedoman penyelenggaraan negara. Konstitusi memang bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Oke teman-teman, jadi itu adalah tujuan konstitusi. Oke, setelah kita membahas pengertian umum, pengertian khusus, dan tujuan konstitusi, sekarang kita beralih lagi ke isi konstitusi. Isi konstitusi yang gue ringkas itu ada 8, teman-teman. Isi konstitusi yang pertama itu adalah susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dalam sidang BPUPKI sepakat untuk menetapkan bahwa 6 lembaga negara dalam undang-undang. Keenam lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPA, MA, dan BPK. Dan yang kedua adalah pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Dalam sistem pembagian kekuasaan di negara dibagi dalam 4 lembaga negara. 4 ya, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif. Ketiga adalah organisasi negara. Dan yang keempat adalah prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum. Dan yang kelima adalah pernyataan ideologis. Oke, dan yang keenam adalah jaminan HAM atau hak asasi manusia. Jaminan HAM ini mencakup jaminan atas hak dalam memeluk agama kepercayaan masing-masing. Jaminan untuk memiliki persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Jaminan atas hak asasi manusia dalam sila kelima. Itu adalah jaminan HAM, teman-teman. Dan yang ketujuh adalah perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi ini dengan tetap memberlakukan konstitusi yang asli. Hasil perubahan tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi yang asli. Salah satu negara yang menganut sistem ini adalah termasuk Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ke-8 itu adalah larangan perubahan konstitusi. Larangannya yang pertama, tidak bertentangan dengan penguatan sistem presidensial. Kedua, tidak mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tidak mengubah bunyi pembukaan Undang-Undang 1945. Keempat, tidak perlu ditambah lagi penjelasan Undang-Undang 1945. Selama substansi amandemen konstitusi tidak berkaitan dengan upaya melemahkan konsensus tersebut,
maka layak untuk dipertimbangkan teman-teman. Oke, dan itu adalah pengertian konstitusi dan tujuan konstitusi beserta isinya teman-teman. Dan sekali lagi gue mohon maaf jika penjelasan gue kurang jelas dan pembicaraan gue masih belepotan, lalu masih banyak keliruan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita kedepannya lebih baik lagi untuk mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara. Oke, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, comment, like, dan share. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.